Semua kembali kita hadir di podcast 180 Degree. Podcast 180 Degree ini kali ini ada di booth di Aptiknas booth ya di Expo Indonesia 4.0. Nah, tahu-tahu lewat nih Bu Andra nih, langsung saya tarik aja ke sini ya. Nah, Bu Andra nih dari mana nanti kita tahu. Tapi dari logonya kelihatan ya, dari logonya udah kelihatan ya. Bu Andra silakan memperkenalkan diri. Ya, halo rekan-rekan, nama saya Andra Jayanti, saya FSR di Google Cloud untuk public sector dan fokusnya di local government. Apa tuh Bu FSA Bu? FSR itu jadi kita semacam cloud sales, jadi di Google itu ada banyak sekali tim account salesnya yang handle berbagai macam industri, jadi mulai dari enterprise, tradisional, corporate, lalu juga public sector, dan public sector sendiri pun juga dibagi-bagi nih Bagi lagi. antara kementerian, lalu juga ada edukasi dan juga ada local government. Nah, kalau saya memang fokusnya di local government. Local government ya. Nah, ini jadi menarik nih ya karena Google punya begitu banyak ekosistem dan saya yakin di anggota kami pun di Aptiknas juga banyak Bu yang partner dari Google ya, termasuk saya. Ya, termasuk Betul. saya. Nah, terus apa yang Google sudah lakukan nih ya terkait dengan industri 4.0 di Indonesia? Silakan. Ya, jadi untuk di Indonesia sendiri, kebetulan karena saya dari Google Cloud ya Pak ya. Jadi untuk Google Cloud sendiri pun kami sudah punya data center di Indonesia, karena kami juga cukup sadar industri 4.0 ini mau tidak mau hampir semua sektor harus melakukan digital transformation gitu. Dan juga di Indonesia juga ada adanya aturan kalau data itu harus ada di NKRI gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi untuk itu Google cukup serius dengan marketing Indonesia, terutama Google Cloud ya. Jadi kita memang memiliki data center di Indonesia gitu. Itu sudah sejak tahun 2020. 2020. Oke. Terus selain itu pasti ada solusi-solusi di dalam Google itu ya. Yang Google Cloud terutama ya, yang Cloud. untuk industri 4.0. Apa aja tuh Bu? Contoh-contoh aja. Satu aja. Contohnya solusinya misalkan yang paling simple gitu ya. Jadi kan kalau misalnya misalkan contohnya gini, misalnya kita ada website layanan masyarakat gitu kan. Nah, terus misalkan sekarang ada di server fisik atau di co-locations gitu. Nah, kalau misalnya di waktu-waktu tertentu gitu, itu ternyata trafficnya tinggi. Nah, itu kan kita butuh infrastruktur yang scalability, misalnya scalabilitasnya itu tinggi gitu kan. Nah, terus mau procure server kok 4 sampai 8 minggu baru datang gitu. Nah, contoh-contohnya tuh kecil, misalnya contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi aplikasi yang ibaratnya facing to the customer atau facing to the society, itu kita akan coba arahkan untuk taruh di cloud. Kenapa? Supaya lebih nyaman gitu experience-nya dan lebih mudah. Jadi menghindari kalau bahasa simpelnya menghindari nge-lag lah gitu lah Pak. Ya, jadi biar nggak lola ya Bu ya. Biar nggak lola gitu. Ya, jadi Google Cloud itu pasti sudah banyak digunakan ya, sama pemerintah daerah juga sudah banyak tuh ya. Jadi kayak hari ini juga kita kerjasama dengan digandeng bareng dengan Askomsi. Nah itu Asosiasi Diskominfo seluruh Indonesia. Ini jadi memang kalau digandeng kayak gini masuk, jadi bisa melihat ini ekosistemnya industri 4.0 Indonesia ini Bu ya. Nah, apa yang Ibu lihat nih selama ada di Expo ini? Silakan. Wah, kalau tadi kan muter-muter gitu ya, ini tuh banyak, maksudnya banyak sekali sektor ada di sini, mulai dari telco, lalu juga ada oil and gas gitu ya, terus juga ada Jakarta Smart City gitu kan, yang memang terdepan terkait untuk Smart City, lalu juga ada dari banyak banget berbagai macam industri yang memang serius join di industri 4.0 termasuk Aptiknas nih. Tadi juga cukup kaget loh, kita Bapak di sini. Aptiknas dari 2018 kita udah dukung Bu. Wow. Jadi kami udah bikin seminar di berbagai kota ya, webinar selama pandemi itu terkait dengan industri 4.0 ya. Jadi memang dan kami juga mendukung Expo ini sebagai salah satu asosiasi pendukung ya. Nah, terakhir nih Bu ya, jadi apa harapannya terkait dengan Google Cloud ya, terkait dengan apa yang dilakukan transformasi digital di Indonesia? Silakan. Harapannya untuk transformasi digital di Indonesia, jadi kan yang namanya ibaratnya adoption to new technology itu kan butuh proses gitu ya Pak ya. Tapi sebagaimana kita mau terbuka terhadap teknologi yang baru, gimana kita mau belajar terhadap teknologi yang baru gitu. Nah harapannya sih kalau dari saya sendiri kita
bisa support teman-teman di berbagai sektor industri, baik itu swasta ataupun pemerintahan untuk melakukan digital transformations, karena ini sudah merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, Betul, ya kan? betul. Nah, jadi di tim kami sendiri pun, jadi mulai dari proses, misalnya mau tahu mau diadakan workshop atau misalnya mau ada ibaratnya quick labs gitu untuk Iya. self learning itu nanti kita juga bisa support. Terus misalkan mau tanya-tanya atau misalkan mau sekedar kayak boleh nggak sih dijelasin bedanya apa nih cloud dengan on premise gitu. Nah itu kita sangat terbuka ya. karena memang untuk di Indonesia sendiri pun kita melihat marketnya cukup luas dan di tempat kami pun juga ada tim yang memang fokus di industrinya. Iya, Gitu. baik. Terima kasih Muhammad atas waktunya bisa mampir ya di podcast 180 Degree ya. Cukup Jadi kaget ya Pak. kaget ya. Saya sih gitu, pokoknya orang lewat saya tarik aja langsung ya. Jadi audiens terima kasih sekali join di podcast 180 Degree. Kegiatan ini didukung oleh PT 521 Teknologi Indonesia dan Next Level IT Software Distributor. Siapa narasumber berikutnya? Kita nantikan. Bye bye. Thank you Pak. Terima kasih.